Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oh ya, hari ini saya mau share tentang pengalaman saya waktu kuret ya teman-teman. Kan ada yang tanya, kuret itu sakit nggak sih? Kuret itu apa ya? Bisa sadar ataupun maksudnya dibius apa enggak kayak gitu. Nah, saya akan share pengalaman saya waktu kuret. Oke ya, jangan skip dulu. Ya, jadi gini ya teman-teman, pengalaman saya waktu kuret dan kenapa harus dikuret kayak gitu. Kadang orang-orang itu kayak gini ya, saya katanya hamilnya itu BO, hamilnya black ovulation atau hamil yang tidak berkembang, dan mereka itu pada takut nggak mau kuret karena katanya kayak gitu ya, karena terlalu sering mendengarkan katanya cerita dari tetangga atau temannya yang katanya kuret itu sakitnya lebih dahsyat daripada melahirkan normal. Padahal itu kalau menurut saya pribadi yang sudah mengalami kuret itu nggak sakit dan nggak semengerikan yang orang-orang bilang ya. Jadi sebelum saya itu kuret, maksudnya itu sebenarnya siapa sih yang mau kuret, siapa sih yang mau keguguran, kurasa nggak ada ya. Maksudnya dulu saya itu sering banget dengar tetangga saya kayak gitu cerita kalau habis kuret, dan kuret itu sakit banget, sakitnya itu lebih beberapa lipatnya daripada melahirkan normal, begitu ya kira-kira kata tetangga saya itu. Dan banyak sih pokoknya tetangga dan teman yang bilang seperti itu. Bahkan waktu saya itu tinggal di luar negeri, teman saya itu juga kayak gitu ya, hamil black ovulation dan harus dikuret kayak gitu tuh. Aku tanya gimana rasanya, dia tuh bilang very very hard, apa ya, pokoknya itu sangat sakit banget katanya seperti itu. Dan qadarullah saya sendiri pernah mengalami ya di bulan Oktober tahun 2019 di kehamilan saya usia 3 bulan. Nah itu pun saya juga hamil black ovulation, hamilnya itu kayak ya memang tumbuh, nah habis itu kena virus jadi nggak bisa tumbuh lagi, udah stuck di situ, nggak bisa berkembang alias kopior kayak gitu, jadi diharuskan kuret. Nah bebarengan dengan saya, kayaknya itu duluan saya beberapa minggu kayak gitu, setelah itu tetangga saya juga kuret, namun memang beda cara, mungkin ya, mungkin beda dokter, beda hospital, beda rumah sakit, beda daerah, itu beda juga pelayanannya seperti teman-teman. Nah tetangga saya itu memang beberapa hari ya di rumah sakit itu, katanya yang ngurus surat apa kayak gitu, itu yang gratis dari pemerintah itu ya teman-teman, program apa kayak gitu pokoknya yang dari pemerintah itu. Jadi uh, beliau itu harus ngurus surat dan di rumah sakit itu agak lama, beberapa hari kayak gitu, nggak tahu ya kenapa. Tapi memang free, yang namanya free itu ya harus sabar dan telaten kayak gitu. Nah qadarullah saya itu ngalamin, dan saya itu waktu cek ke dokter kandungan, spesialis kandungan, rumah sakit swasta langganan saya. Nah di situ itu pertama saya check up, saya itu rutin check up, rutin, pokoknya setiap berapa minggu itu harus check up, karena saya itu apa ya, muntah mual yang berlebihan kayak gitu, sehingga nggak bisa makan apapun, nggak bisa masuk air minum pun nggak bisa, jadi saya itu sering ke rumah sakit itu untuk infus. Nah di saat bulan ketiga atau keempat pokoknya itu saya itu cek, karena saya itu sudah flag 1 minggu, flag pertama sudah dikasih penguat kandungan. Nah tapi nggak berhenti, tapi makin kayak parah gitu, terus jadi kayak pendarahan, jadi darah segar yang keluar beserta sakit pinggang dan apa, pusing kepala yang sangat hebat. Jadi saya itu langsung datang ke rumah sakit yang sudah paham tentang diri saya itu, saya datang dicek dan ternyata ya
sudah janinnya itu sudah nggak apa ya, sudah nggak berkembang dan memang minta untuk dikeluarkan. Kalau tidak dikuret, ada sih beberapa orang yang ngeyel katanya mau minum jamu aja biar jatuh sendiri. Nah itu untuk ilmu kedokteran nggak dibolehkan, karena apa, jaringan, sisa-sisa jaringan yang menempel nggak bisa bersih itu tadi akan menjadi penyakit ya teman-teman, akan infeksi. Dan nauzubillah min dzalik, kalau hamil lagi itu akan selalu seperti itu karena kumannya masih nempel. Nah jadi di situ saya itu harus dikuret detik itu juga. Dan di rumah sakit swasta langganan saya itu harus ada uang dulu, jadi tanda tangan ada uang sekian sekian baru oke, kita lakukan tindakan. Nah di situ itu memang cepet banget sih, setelah kuret saya sadar ya oke saya pulang kayak gitu, nggak yang berhari-hari di rumah sakit kayak gitu. Pulang setelah itu nanti 1 minggu kayaknya kontrol lagi udah bersih belum sisa jaringannya kayak gitu. Nah banyak sekali teman-teman yang bilang, yang cerita ke saya, dia tuh waktu kuret itu sakit banget, pokoknya sakitnya itu melebihi melebihi waktu melahirkan secara normal. Nah ini ya mungkin karena itu beda rumah sakit, beda dokter, beda cara menanganinya, saya nggak tahu. Tapi menurut pengalaman saya pribadi ya itu nggak sakit sama sekali. Apa ya, karena memang dibius total, jadi nggak merasakan apapun. Waktu saya sadar pun nggak ada sakit-sakitnya atau perih atau apa sama sekali, nggak ada, memang nggak ada, nggak sakit kayak gitu. Mungkin pas waktu sadar dari bius totalnya itu kayak aneh aja gitu, kita itu kayak lupa kita tadi tuh ngapain sih di sini, masa sih udah melahirkan kayak gitu, kita itu kayak lupa, oh tadi itu ternyata habis kuret kayak gitu tuh lupa ya kalau saya itu. Jadi waktu sadar banyak darah, mungkin kita tuh ya nifas kayak gitu, seperti kita kalau melahirkan kayak gitu, mengeluarkan banyak darah kayak gitu, nggak ada sakit-sakitnya. Hanya saja kalau saya itu apa ya, memang waktu pulang dari rumah sakit itu agak apa ya, merinding sendiri gitu, ngeri gitu ya, ngeri kalau mau ke toilet itu harus pelan-pelan, maksudnya kalau ngeden mau BAB itu saya itu memang agak saya tahan, karena perasaan saya itu kayak di dalam perut itu semua itu mau katet mau keluar semua kayak gitu, nggak sakit. Dan kita itu ngeri sendiri kayak gitu ya, kayak ya di perut itu kayak mau ikut keluar semua waktu kita itu BAB atau apa kayak gitu. Intinya ya harus pelan-pelan kayak gitu, nggak ada sakitnya sama sekali, nggak ada perihnya, nggak ada. Katanya sih ada yang bilang sebelum kuret disuntik apa sampai perutnya itu mulus banget. Nah itu saya nggak merasakan seperti itu. Intinya saya nggak merasakan sakit apapun, hanya saja waktu pendarahan itu memang kepala saya pusing banget, pinggang sakit. Tapi di saat dikuret dan setelah kuret tidak ada sakitnya sama sekali. Dan waktu saya mau kontrol itu ada saudara saya yang bilang, karena beliau itu pernah ngalamin, katanya ya kayak gitu dulu sakit banget. Nah pas kontrol itu katanya ini apa dibersihin lagi itunya kayak gitu. Enggak sih, tergantung ya, kalau udah bersih ya enggak. Nah waktu saya itu memang saya setelah kuret itu disarankan sama dokternya itu untuk rutin minum obatnya dan minum air kelapa. Jadi pas saya mau kontrol itu saya beli air kelapa, habis itu memang banyak darah-darah hitam kayak gitu yang keluar. Habis itu sampai hospital, sampai rumah sakit, pas kontrol itu di USG lagi kayak gitu udah bersih. Kalau memang sih kalau belum bersih itu mungkin bisa dibersihin lagi kayak gitu ya, mungkin lebih sakit. Tapi alhamdulillah saya sudah bersih. Jadi memang kuret yang saya rasakan itu nggak ada sakitnya sama sekali, nggak ada rasa gimana-gimananya. Nah mungkin kalau teman-teman itu mungkin ya mau kuretnya itu udah tahu dari beberapa jauh-jauh hari, mungkin teman-teman itu browsing di YouTube. Nah itu mungkin yang bikin takut ya, karena setelah saya kuret, saya sembuh ya, ini saya baru lihat-lihat di YouTube, ternyata itu memang mengerikan. Kita itu dimasukin alat, pokoknya alat-alat yang besar dan mengerikan. Nah seperti itu mungkin yang bikin teman-teman itu udah kayak parno, aduh kayak takut duluan kayak gitu. Nah kebetulan waktu saya itu qadarullah, saya itu memang nggak tahu apa yang akan terjadi dan tiba-tiba aja dikuret kayak gitu. Jadi saya itu nggak
nggak sempat browsing atau apalah. Cuman dulu waktu saya masih sekolah itu sering dengar kayak ibu-ibu tetangga saya itu cerita habis kuret sakit bla bla bla, lebih dari melahirkan katanya. Dan alhamdulillah saya nggak merasakan sakit apapun itu, atau atau apa enggak. Dan alhamdulillah saya bius total. Memang ada tetangga saya itu katanya di biusnya itu mungkin obatnya itu belum merasuk gitu ya, udah ditanganin. Jadi memang kayak gitu ya, memang pasti sakit ya kan, pasti sakit kalau kayak gitu mah. Jadi kalau saya sih alhamdulillah semua oke, nggak sakit. Dan apa ya, setelah itu memang saya itu dianjurkan untuk apa ya, tes lab setelah sebelum mau hamil lagi pasca keguguran. Jadi tes lab dipastikan virus-virus yang bikin keguguran itu nggak ada, baru boleh hamil lagi. Nah, terus untuk teman-teman yang pernah kuret, dan banyak banget orang yang bilang kalau udah kuret itu akan susah hamil, itu nggak benar, itu hanya mitos ya. Selama perempuan itu masih punya rahim, nggak mungkin nggak bisa hamil, pasti bisa hamil. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah keguguran dan dikuret, tetap semangat. Intinya tetap minum vitamin biar rahimnya itu tetap sehat ya. Kalau mau habis kuret diusahakan jangan suntik KB, itu kata dokter saya, karena itu akan mengganggu proses rahimnya itu akan jadi kering seperti itu. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau kuret, nggak perlu takut. Intinya semua itu bismillah, karena Allah semua itu akan baik-baik saja dan nggak sakit ya teman-teman. Intinya seperti itu. Memang banyak yang bilang, kadang di grup itu share katanya sakit bla bla bla, ya nggak tahu, mungkin itu rezeki beliau ya. Kalau saya itu alhamdulillah nggak sakit sama sekali. Tapi walaupun begitu saya udah nggak mau ngalamin keguguran lagi. Saya maunya hamil sehat sampai lahiran sehat, baby dan maminya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau kuret, maksudnya yang diharuskan kuret karena kan black ovulation, dikarenakan keguguran, nggak usah takut karena kuret itu nggak sakit, kayak gitu ya teman-teman. Tapi jangan pengen dikuret, maksudnya kalau nggak nggak hamilnya bermasalah dan harus dikuret, itu kuret itu nggak perlu dilakukan, dan nggak ada juga sih dokter yang mau melakukan seperti itu ya teman-teman. Oke lah ya teman-teman, cukup sekian video tentang pengalaman saya waktu kuret karena keguguran hamil black ovulation. Cukup sekian, semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang atau mencari tahu tentang gimana rasanya kuret karena keguguran, seperti itu ya. Ingat ya, kuret karena keguguran ini musibah ya, bukan untuk disengaja, intinya seperti itu ya. Tetap semangat, oke ya teman-teman. Terima kasih banyak pokoknya. Kalau ada apapun yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini, ataupun bisa DM di Instagram Ivantari. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.